Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Ronaldo yakin Coutinho masih bisa sukses di Barcelona. Karir Coutinho di Barcelona tidak berjalan mulus sejak dia direkrut dari Liverpool pada musim dingin 3 tahun yang lalu. Pemain asal Brasil itu gagal memenuhi ekspektasi setelah didatangkan dengan nilai transfer yang mencapai 160 juta euro. Coutinho justru lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. Dia mengalami cedera lutut pada Desember 2020 yang lalu, dan sejak saat itu Coutinho belum bisa bermain lagi. Meski Coutinho sudah absen lama, Ronald Koeman masih percaya kepada dirinya. Pelatih asal Belanda itu berharap pemain berusia 29 tahun itu bisa pulih sepenuhnya. Ia pun masih 100% yakin bahwa Coutinho adalah pemain yang bisa sukses di Barcelona. Jadi Kapten Italia Jorginho catatkan sejarah. Pelatih Roberto Mancini merombak total skuadnya dengan memainkan banyak pemain pelapis di laga kontra Lituania. Kapten Giorgino Chiellini dan wakil kapten yakni Leonardo Bonucci tidak dimainkan pada laga tersebut. Ban kapten akhirnya dipakai oleh pemain yang memiliki caps terbanyak yang berada di lapangan yaitu Jorginho. Hal itu membuat mantan pemain Napoli itu menjadi kapten non-natif atau kapten non-pribumi pertama Italia sejak pemain kelahiran Argentina yakni Miguel Montori pada tahun 1960 dan juga menjadi kapten non-natif kedua sepanjang sejarah Italia. Seperti diketahui, Jorginho merupakan pemain kelahiran Brasil, tapi dia bisa memperkuat Italia karena memiliki keturunan Italia dari sang kakek buyutnya yang berasal dari wilayah Veneto. Juventus kini kian merugi. Juventus umumkan kondisi keuangan klub dalam rentan waktu tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 ini. Juventus ternyata rugi sebesar 190 juta euro atau setara dengan 3,7 triliun rupiah. Angka itu naik 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Malah dalam 5 tahun terakhir, rupanya si tua sering merugi. Tahun 2019-2020, Juventus rugi sebesar 89 juta euro. Sebelumnya di tahun 2015-2016, Juventus merugi 4 juta euro. Kemudian di tahun 2017-2018, Juventus juga merugi di angka 42 juta euro atau setara dengan 707 miliar rupiah. Penyebab kerugian Juventus adalah stadion yang kosong akibat larangan supporter datang ke stadion karena pandemi COVID-19. Akibat kerugian yang besar kali ini, tak heran kalau Juventus tidak berbuat banyak pada bursa transfer musim panas kemarin. Dan Juventus malah akhirnya melepas Ronaldo karena punya beban gaji yang cukup tinggi. Arsenal patah hati Antonio Conte hanya mau latih klub yang masuk Liga Champions. Mikel Arteta gagal menuntun Arsenal menghadapi beberapa pekan awal musim 2021-2022 ini. Rentetan kekalahan ini membuat posisi Arteta menjadi terancam. Arsenal akan menghadapi Norwich City pada akhir pekan ini. Kabarnya jika kembali kalah, Arteta akan kehilangan kursi kepelatihannya. Skenario pemecatan Arteta pun mau tak mau harus dipertimbangkan oleh manajemen Arsenal. Sebab itu mereka sudah bersiap untuk melirik penggantinya yakni Antonio Conte. Conte sukses besar membawa Inter Milan menjuarai Serie A Italia pada musim yang lalu, tapi saat ini statusnya masih tanpa klub. Kabarnya Arsenal mencoba untuk mendekati Antonio Conte untuk menawarkan posisi pelatih di Arsenal. Namun menurut Toto Mercato, tawaran Arsenal tampaknya tidak terlalu menarik bagi Antonio Conte saat ini. Kabarnya Antonio Conte hanya mau melatih klub yang akan bertanding di Liga Champions dan Arsenal tidak bisa menawarkan itu. Bahkan musim ini The Gunners hanya bermain di Liga domestik. 8 pemain Brasil dilarang tampil di Liga Inggris. 8 pemain Brasil yang bermain di Liga Inggris akan absen di laga akhir pekan ini sebagai imbas dari kebijakan sejumlah klub yang melarang pemainnya pergi membela timnasnya masing-masing selama jeda internasional. Dilaporkan Federasi Sepak Bola Brasil telah mengeluarkan larangan bermain kepada pemain yang tak memenuhi panggilan timnas untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. 8 pemain tersebut yakni Fred dari Manchester United, Thiago Silva dari Chelsea, Roberto Firmino, Alisson Becker, Fabinho dari Liverpool,
Gabriel Jesus, Ederson Moraes dari Manchester City, dan juga Rafinha dari Leeds United. Dalam aturan FIFA, para pemain memang wajib hadir memenuhi panggilan timnas yang akan bermain di laga yang resmi. Jika menolak, maka mereka bisa dilarang bermain selama 5 hari setelah jeda internasional ini resmi berakhir. Manchester City akan mainkan kiper 11 tahun absen di Liga Inggris. Manchester City berpulang memainkan kiper veteran asal Inggris yakni Scott Carson yang sudah 11 tahun tidak pernah tampil starter di Liga Inggris. Carson bisa menjadi pilihan utama Manchester City karena dua penjaga gawang andalan mereka yakni Ederson dan juga Steven terpaksa absen. Kiper nomor 1 Manchester City yakni Ederson tidak bisa dimainkan karena polemik regulasi COVID-19. Ederson bersama rekan timnya yakni Gabriel Jesus melanggar regulasi tersebut dan akhirnya mereka dipenalti selama 5 hari. Dengan demikian maka Manchester City akhirnya terpaksa memilih Scott Carson di bawah Mister Gawang lantaran kiper kedua mereka yakni Steven juga tak bisa dimainkan karena dinyatakan positif COVID-19. Bintang gagal Chelsea masuk incaran raksasa Bundesliga Jerman. Bintang gagal Chelsea yakni Timo Werner sedang masuk dalam daftar bidikan klub raksasa Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen. Menurut laporan Mirror, pelatih Bayern Munchen yakni Julian Nagelsmann masih menjalin kontak dengan Timo Werner. Ia akan digadang-gadang menjadi pengganti bagi Robert Lewandowski yang ingin hengkang dari Allianz Arena. Meski gagal tampil impresif di Chelsea, Julian Nagelsmann cukup terkejut dengan penampilan mengesankan Timo Werner ketika memperkuat timnas Jerman di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam 3 pertandingan di jeda internasional, pemain berusia 25 tahun itu sukses mengemaskan 3 gol untuk timnas Jerman. Dan kini Julian Nagelsmann sangat yakin kalau Timo Werner mau kembali bermain di Bundesliga Jerman. Apalagi mereka pernah bekerja sama ketika memperkuat RB Leipzig. Sebelum pindah menuju Chelsea, Julian Nagelsmann menjadi sosok kunci kesuksesan dari Timo Werner. Di tangan pelatih yang pas, Werner sempat mengemaskan 34 gol dan juga 14 assist dalam total 45 pertandingan di semua kompetisi bersama RB Leipzig pada tahun 2019-2020 yang lalu. Lepas Frank Kessie ke Liverpool, AC Milan minta tukar dengan Thiago Alcantara. AC Milan harus segera mungkin menyelesaikan kasus dari Frank Kessie. Setidaknya mereka punya waktu 9 bulan ke depan untuk merampungkan negosiasi kontrak pemain berjuluk presiden tersebut. Jika tidak, Frank Kessie berpotensi akan hengkang secara cuma-cuma. Dan kini gagalnya kesepakatan antara Frank Kessie dengan manajemen coba dimanfaatkan oleh beberapa klub peminatnya. Tercatat beberapa klub Liga Inggris termasuk Liverpool ingin ambil bagian untuk membajak Frank Kessie dari AC Milan. The Reds sendiri memproyeksikan Kessie untuk menambal kepergian dari Georginio Wijnaldum. Melansir dari TPR Football, manajemen AC Milan dikabarkan terbuka untuk menjual Frank Kessie kepada Liverpool. Akan tetapi sebagai gantinya, Rossoneri meminta bintang Liverpool yakni Thiago Alcantara. Maldini diketahui akan melayangkan ide tersebut kepada pihak Liverpool pada akhir bulan ini saat kedua tim bertemu di ajang Liga Champions. Tukar guling antara Thiago dengan Kessie dinilai akan menjadi win-win solution bagi kedua tim. Manchester United siapkan siasat untuk bajak bintang Inter Milan. Usaha Manchester United untuk mendatangkan pilar baru di lini tengah bursa transfer musim panas kemarin terhalang beberapa hal. Incaran mereka seperti Declan Rice terhalang bandrol selangit. Di sisi lain, Saul Niguez yang sebelumnya sempat dikabarkan dengan kubu Manchester United secara tiba-tiba malah resmi bergabung dengan si biru. Kini menurut laporan dari Manchester Evening News menyebutkan jika Manchester United telah membidik Brozovic sebagai target transfer mereka di bursa transfer musim dingin nanti. Kabarnya Manchester United telah menyiapkan strategi untuk bisa mendapatkan jasa Brozovic dari Inter Milan dengan bandrol yang cukup miring. Brozovic disebut-sebut bakal ditebus oleh Manchester United di bursa transfer musim dingin bulan Januari mendatang. Kontraknya bersama Inter Milan yang akan habis pada akhir musim 2021-2022 bakal membuat dirinya bisa didapatkan oleh Manchester United dengan bandrol yang tak begitu mahal. Dua klub raksasa Liga Inggris siap jegal Madrid untuk dapatkan Kylian Mbappe. Ambisi Real Madrid untuk mengikat Kylian Mbappe dalam perjanjian prakontrak pada bursa transfer Januari 2021 mendatang mengalami kendala.
Menurut laporan dari The Express, dua klub Liga Inggris yakni Chelsea dan juga Manchester United siap bersaing dengan Real Madrid untuk membajak Kylian Mbappe dari PSG. Seperti diketahui, kontrak Kylian Mbappe di PSG akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Karena kontraknya akan habis, ia bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub yang lain pada bursa transfer Januari 2022. Bila PSG tidak ingin mengalami kerugian terlalu besar, mereka juga bisa menjual pemain berusia 22 tahun itu dengan harga yang murah. Dan hal itulah yang akan coba dimanfaatkan oleh Chelsea dan juga Manchester United. Dikabarkan mereka berdua siap mengeluarkan uang untuk membelinya pada bursa transfer Januari mendatang. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.